Berarti itu kecacatan dong ya? Iya. Itu kalau apa? Itu kalau rahang aku ngebuka. Ini kayak gini. Ya gitu. Otomatis ya? Iya, otomatis. Aku dikatain cacat sampai didorong dari tangga. Pas kapan? SD. Jadi bibir aku sobek tuh kena aspal. Mereka bilang kamu cacat. Soalnya kayaknya di angkatan aku pada sempurna deh kayaknya. Jadi aku dikatain sebegitunya. Kamu gak takut kayak itu cowok-cowok takut dengan kamu gitu? Ya. Aku sadar diri aku jelek, aku tuh gak ganteng, gigi aku ompong tengah, kaki aku cacat kayak gini punya. Jadi ada sesuatu yang harus aku tingkatkan dalam diri aku. Karena aku gak punya penampilan fisik yang bagus. Jadi aku ngasah sesuatu yang lebih dari diriku. Isi kepala aku. Oh ya. Tanya Dokter Richard. Gatsa. Halo. Gatsa apa sih namanya? Gatsa Khairunisa. Oh, Gatsa Khairunisa. Wih, cantik banget asli ketemunya. Ada lesung pipinya juga. Tapi nggak nyangka punya kemampuan spesial ya. Iya. Kita tos dulu. kita tes kemampuan spesial ya Gatsa. Coba tos. Apa itu yang naik? Sumpah. Tapi aneh gak sih? Aku ketahuin gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Santai. Udah biasa. Udah biasa. Okay. Minum lagi. Enak. Dia minuman kolagen. Oh. Aku kopi. Kopi Gatot Kaca. Oh iya. Itu kamu sendiri lakuin sendiri? Enggak, secara natural. Otomatis? Iya. Bukan kayak kalau kan ada kan orang dada kan. Kita gerakin sendiri kan. Kayak gitu kan? Enggak. Itu enggak? Enggak, otomatis. Jadi otomatis sendiri? Iya. Dari kapan? Dari lahir. Oh. Jadi sejak lahir udah. Berarti itu kecacatan dong ya? Iya. Itu kalau apa? Itu kalau rahang aku ngangkat, ngebuka. Ini kayak gini. Ya gitu. Otomatis ya? Iya, otomatis. Agak kaget ya. Agak. Kamu saya pikir nyindir apa gitu kan. Coba lagi. Coba enggak, bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau biasa tetap normal. Oke, apa aja tuh? Rahang luka. Rahang buka kalau kayak ngomong biasa kayak gini enggak ya? Enggak. Cuman kalau misalkan jadi pembina upacara tuh kan teriak-teriak kayak gitu. Kalau nyanyi ya nada tinggi ya? Iya, pas nada tinggi langsung naik. Nggak jadi langsung. Coba kita tes. Enggak kayaknya. Kalau makan, minum dikit sih lah. Minum dikit? Iya. Kalau pakai sedotan enggak? Oh, kalau pakai sedotan enggak? Kalau pakai teguk iya? Iya. Terus kalau tapi kan teguk kan enggak buka mulut? Tapi kan kayak gitu. Oke. Kalau makan juga? Makan jelly enggak. Jadi kalau ngunyah. Kok bisa milih ya? Kayak kalau ngunyah kayak gini. Kalau ngunyah sebelah sana coba. Gitulah pokoknya. Lucu ya? Iya. Dari kapan? Dari bayi? Dari lahir. Iya, berarti dari bayi juga kayak gitu? Iya, waktu lagi ngasih tuh baru ketahuan. Pas ketahuannya sama bunda. Aku kebayang. Aku nih boleh gak sih ketawa? Ini sebenarnya tindakan bullying. Boleh. Ini bullying gak sih? Iya bullying. Soalnya dulu aku sempat sedih gara-gara diketawain. Oh ya? Iya. Terus sekarang ya udahlah. Kalau sekarang? Gak apa-apa. Kenapa? Soalnya nggak apa-apa sih. Aku lebih nerima gitu. Ini sudah fase penerimaan. Iya, udah nerima. Kalau nggak diundang ke sini juga ya. Iya. Kayak itu deh, karena viral. Ya, semuanya tuh ada sisi positif, sisi negatif lah ya. Tapi aku kebayang waktu kamu dulu pas bayi lagi, kan bayi kan pasti nangis tuh kan. Iya. Nah itu tuh buka. Ngalah terus. Yang ini perem, yang ini naik. Kayak gitu. Ini si tante mau kemana aja nih sudah ada. Aku sampai nanya bunda. Anak suku stroke nih kayaknya. Aku sampai nanya bunda. Bun, waktu aku lahir mataku kepencet enggak? Enggak. Aku nanya kayak gitu. Tapi enggak kok ternyata. Dibawa kemana aja anda? Nah waktu bayi kan menyusui kan. Nggak sadar. Terus neneknya matanya kenapa gitu kan. Wah panik kan, langsung tanya sama dokternya sekalian, dok ini kenapa ya anak saya gini gitu. Terus wah dokternya agak itu dulu awal-awalnya agak shock ya untuk ya. Tapi itu
katanya nggak apa-apa itu dari saraf. Dari sarafnya. Terus dia nyusu tante bengong loh tante ya. Pas nyusu kayak ini naik. Jadi setiap nyusu gitu tuh Pemulihan Bun. Jadi tante itu sebenarnya prihatin atau ketawa? Dua-duanya. awas sih ada ya karena takut kelainan dulu. Ada kelainan takut ini ya, tapi cantik loh. Cantik. Berarti kamu benar-benar sadar bahwa itu kelainan waktu umur berapa? Waktu SD. Waktu SD. Aku nggak ngeh kan, karena Bunda nggak pernah ngomong. Oh? Bunda nggak pernah ngasih tahu kalau. Kamu nggak sadar gitu? Nggak sadar. Karena kan kayak umur 3 tahun, 4 tahun. Enggak, karena kan kita nggak pernah makan sambil ngaca dong. Jadi aku nggak tahu. Kamu nggak sadar? Nggak tahu. Terus pas SD tuh dibilang kayak, matanya aneh kan. Terus tuh kayak kenapa? Akhirnya aku cobain makan di depan kaca. Aku cobain, gini, loh kok serem ya? Gitu. Awalnya kayak gitu, jadi benar-benar baru tahu pas SD, baru di situ ngumpet-ngumpet makan. Karena malu kan. Oke. Kenapa banyak yang nyinyirin? Iya, soalnya kan kayak cacat, aneh. Kan kalau SD sensitif banget ya, jadi kayak aduh gitu. Mereka bilang apa tuh? Apa pengalaman kamu di sana? Waktu SD dibilang matanya cacat, terus kayak gila, cacat itu benar-benar kata yang menyakitkan banget. Anak SD loh, buat anak SD cacat tuh. Matanya cacat gitu. Lu gak tahu gue nih. Kenapa? Dokter kecantikan nomor 1 di Indonesia kan? Iya benar. Vitiligo loh, 1 kaki. Namaku Richard kan. Jadi aku di SD itu dipanggil cacat, salah satunya juga karena ini. Oh. Ya, I feel you so much. Tapi buktinya apa? Aku bisa jadi salah satu dokter kecantikan terbaik di Indonesia kan. Wow. No problem kan about that kan. Gak ada masalah kan tentang itu kan. Ya. Bukti aku sampai SMP loh dikatain. Karena kan SMP kan pakai celana pendek. Oh. Kalau aku mah SMP tuh gak mau makan depan orang. Nggak, jadi aku selalu makan tuh ngumpet. Kita berbagi penderitaan di sini. Kalau kayak di restoran, aku nyari kursi yang menghadap ke tembok. Jadi biar nggak kelihatan. Karena kan nggak kelihatan banget kalau mata. Iya, apalagi setiap kali mau makan. Makanya aku nggak pernah mau jadi pemimpin upacara, pengibar bendera. Aku dulu pengibar bendera soalnya. Kan kayak bendera siap, kayak teriak kan, kayak naik gitu. Orang nungguin mata aku naik. Serius, aku waktu coba kita tes. Enggak. Siap. Soalnya kalau orang ya ngebuka kayak siap. Terus dipraktekin pula kan oleh orang pasti kan. Pasti dipraktekin. Kayak gitu kan. Itu gimana? Gitu. Sama keluarga aku aja diledekin. Tapi ya udah. Sakit ya? Pasti dulu. lah. Pasti sakit. Belum fase penerimaan pasti sakit. Iya. Aku juga dulu kan, ini kan veneer. Sebenarnya gigiku tuh yang di tengah itu kayak jarang gitu. Oh, berjarang jarang gitu ya. Jadi orang tuh juga sering ngomong, banyak banget lah. Aku kalau dulu kan pokoknya orang ngatain aku fisikku semua, fisik gigi ompong tengah lah, apalah kayak gitu punya. Tapi itu bagus loh. Kamu ngerasa bagus nggak? Mata? Enggak. Kadang-kadang kita pikir kayak gini ya. Ketika kita bully fisik ya, antara dua yang terjadi ya. Yang pertama kita tuh nggak, semuanya pasti nggak terima ya. Nggak terima itu ada dua, nggak terima survive, nggak terima hancur. Iya. Nggak terima survive. Nggak terima hancur itu artinya kamu nggak terima terus kamu down, nggak percaya diri terus kamu hancur ke bawah. Atau yang kedua kayak aku nggak terima tapi aku sadar diri aku jelek. Aku sadar diri aku jelek, aku tuh nggak ganteng, gigi aku ompong tengah, kaki aku cacat kayak gini punya. Jadi ada sesuatu yang harus aku tingkatkan dalam diri aku karena aku nggak punya penampilan fisik yang bagus. Jadi aku ngasah sesuatu yang lebih dari diriku, isi kepala aku. Soalnya kan kalau sudah jelek, bego pula kan agak keterlaluan ya. Iya, makin terpuruk. Karena aku ngerasa aku jelek, jadi ada sesuatu yang harus aku tampilin kayak gitu. Aku juga waktu dibully kayak gitu. Aku kayak, wah ini gimana caranya ngebales nih. Karena aku juga dulu kecil kayak gitu-gitulah. Dulu kayak gimana. Terus akhirnya gimana caranya aku harus balas mereka. Aku ikut karate. Aku ikut karate SD. Aku ikut karate, aku kira tuh di karate tuh aku bisa ngantemin semua orang. Ternyata makin dibully. Aku ikut karate tuh, aku makin dibully. Akhirnya kayak, wah ini gimana nih. Aku modal nekat, ikut pertandingan. Gak ada bunda aku.
Aku bener-bener pertandingan sendiri, baju masih minjem, peralatan masih pinjem, terus juara 1. Wah. Terus pas pulang ke bunda kayak, Bun, aku juara 1 nih, aku kayak gitu. Efek dibully ya? Iya, efek dibully. Dari situ langsung aku pas sekolah kan upacara tuh diumumin kan, juara 1 ke depan, aku langsung kayak gini. Mana nih? Mana nih yang bully gua? Aku langsung kayak gitu. Tapi memang harus kayak gitu. Iya, kadang-kadang tuh ya, kita itu zero privilege itu membuat kita itu menjadi ada privilege-nya. Iya. Dan suatu hari nanti Gatsa akan ngerasa kayak tangguh gitu ya. Nanti kamu percaya dengan saya deh. Kalau kamu nanti umur kamu 30 nanti kamu sukses ya. Kamu akan bilang nanti, kamu sukses karena apa? Aku dari kecil udah dibully yang kayak gini biasa aja. Iya benar. Lahir pun aku dibully oleh emak aku. Diketawain. Benar. Aku pernah lahir juga dibully benar. Iya kan kita sudah biasa lahir seperti itu kan. Jadi kayak tangguh gitu langsung. Kayak ya udahlah. Sekarang juga kalau misalkan dibully masih diledekin karena viral karena mata doang kan. Kayak alah batu kerikil doang. Tapi mereka tuh apa maunya ya? Iya. Lu tuh maunya apa sih? Aku juga bikin konten mata tuh karena kayak kagok, ngerti gak sih? Jadi kayak udahlah kagok gitu. Kenapa? Kamu kan sebenarnya punya pilihan untuk menutupi kekurangan kamu. Iya. Soalnya gak kelihatan kan? Iya. Menurut aku kalau misalkan aku tutupin terus, ini aku gak akan nerima terus. Jadi kalau misalkan aku tutupin, aku lindungi nih si mata cacat aku ini, ya aku gak akan nerima selamanya. Tapi kalau aku berani buka ke semua orang, kalau aku tuh kayak gini loh. Terus orang kayak ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kayak, oh iya ya, semuanya ada minus. Banyak yang positif atau banyak yang negatif, Cucu? Positif. Alhamdulillah. Kamu tahu gak kenapa kamu menemukan keberanian kamu? Karena apa? Karena kamu gak sengaja share. Dan ternyata everyone love it. Iya, gak sengaja. Padahal kamu kira ini kekurangan kamu, ini kejelekan kamu. Benar. Ternyata begitu kamu share, orang itu malah kayak jadi kasih sesuatu gitu. yang positif. Jadi kamu kayak, ini bukan negatif lagi dalam diriku. Ini lebih. Kayaknya karena nerimanya karena itu juga deh. Iya kan? Faktor coba kalau juga. Misalnya ternyata datangnya bulian ya gitu. Bisa jadi kan kamu hapus atau kayak apa. Kamu makin hancur. Nah, ternyata begitu naik FYP kayak gitu ya kan. Kamu malah semangat buat konten ya kan. Apalagi kalau misalnya konten kamu dapat duit. Kamu jadi artis, diundang Dr. Richard, main TVC. Tahu dari tadi aku kontenin dari dulu. Padahal aku nyuruh bunda dari bayi ya video ini. Jadi viral dari bayi. Bener kan? Bener. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh takut melangkah sendiri karena diri kita sendiri sebenarnya. Diri kita aja yang ketakutan. Aduh, aku nih ini. Aku takut ini, resikonya ini tuh. Iya, aku gitu. Padahal ya apa adanya aja. Terus teman-teman kamu pada bangga semua pasti ya, Sung ya? Iya, teman-teman semua pada bangga. Tapi tetap diledekin. Tapi kayak akunya jadi candaan juga. Kayak, woi, ada yang bisa gini nggak gitu. Iya, woi, bisa gini nggak, woi. Gitu. Jadinya kayak gitu, nggak yang nutupin enggak. Sekarang mau pede. Terus apa lagi sih, cuma itu aja? Apa? Cuma buka mulut, minum, makan, teriak. Ada lagi yang lain, ada lagi yang cacatan lain. Kecacatan lain. Jadi mau dicari ya gitu. Aku juga pulang ini mau cari kecacatan yang lain. Ada 2 kecacatan lain. Enggak, alhamdulillah ini doang. Cuma itu doang. Alhamdulillah ini doang. Oh iya. Itu pernah dibawa ke dokternya jadi? Pernah waktu kecil kan. Dokter terus katanya enggak apa-apa lah. Karena kalau misalkan kita ubah takutnya malah yang lain-lainnya keganggu. Jadi selagi nggak sakit, selagi nggak ngeganggu sih sebenarnya. Gak ganggu apa coba? Malu kan? Aku kebayang kalau misalnya kamu tidur ya, terus kamu nguap kayak gimana coba? Coba macam. Kayak. Tapi yang aku takutin tuh, aku tuh ngedate sama cowok. Iya, cowok sampai kamu. Iya, jadi makanya tuh aku sampai sekarang kalau misalkan ngedate sama cowok tuh selalu pengen pinggiran, gak mau depan-depanan. Iya, karena takut ketahuan kan. Jadi kayak sebenarnya ketahuan gak apa-apa, cuman kan malu ya. Terus ini kayak pasti salfok sama mata aku. Aku bukan kebayang gitu. Aku kebayang aku pegang handphone, aku nikah dengan dia ya. Ya mau tidur. Oh tidur nih, aku mau selingkuh nih. Dia buka. Pas nguap. Ketahuan gue. Tapi padahal dia cuma nguap. Tapi itu kelihatan gak sih waktu dia buka? Kelihatan juga kan sebenarnya kan? Kelihatan kan. Tapi akunya gak ini gerak. Kamu gak ngerasa sama sekali? Gak ngerasa. Bener-bener gak ngerasa sama sekali? Kayak
Normal aja ngatain orang. Kan kalau misalnya kayak gerakin dada kayak gini kan ada. Iya kerasa kan. Ada Ini tuh kerasa. enggak. Ini tuh biasa aja gitu. Makanya aku kalau misalkan lihat orang lain makan, matanya nggak naik tuh aneh. Karena aku naik. Ngerti gak sih Ji? Kayak kalau aku nggak naik matanya gitu. Kenapa? Ada kalau sudah gede kayak gini ada ke dokter ya? Enggak. Karena udah viral jadi gak bisa. Dan berarti kalau ada opsi mau disembuhin atau enggak kamu nggak mau juga? Wow, kelewatan ini. Enggak, maksudnya tuh aku nerima gitu. Sudah menerima ya. Bersyukur. Iya, kalau bersyukur tuh masih bisa dihilangkan loh. Ada orang yang bersyukur tapi tetap mau menghilangkan. Kamu mau menghilangkan nggak? Enggak. Aku jatuh ya Bun di Bali. Aku jatuh di Bali yang kena rahang. Aku deg-degan tuh. Begitu kaca masih bisa. Mata aku nggak naik lagi kan. Ini mata aku gimana? Sumpah, kamu kayak X-Men takut kehilangan kekuatan sudah. Aku kayak gitu, aku waktu jatuh di Bali karena yang kena rahang. Rahangku sempet geser ya Bun ya. Tabrakan motor. Mataku masih balik ya. Terus nunggu sampai sembuh, aku coba ngaca, buka-buka gini. Oh masih aman gitu. Oh masih aman. Gimana sih? Sudah jadi secinta itu ya dengan perubahannya sekarang ya. Soalnya suka aja. Tapi sebenarnya itu bisa disembuhin loh. Oh iya. Kalau feelku ya, kalau menurutku ini ada kecacatan yang bergabung, otot kamu itu ada yang gabung dengan otot yang di rahang, di mandibula ya. Ada ya digabung kayak gitu sehingga pada waktu dia ngebuka, ototnya otomatis untuk narik ke atas. Sebenarnya harusnya itu bisa diperbaikin. Ada 2 teknik kalau menurut feelku ya, tapi kan harus dokter yang pengalaman yang meriksa ya. Iya. Ini bisa dioperasi atau satu lagi bisa dibotox. Oh botox bisa? Ya, kalau botox nanti ngelemahin otot yang narik itu, yang bikin narik ini, sehingga pada waktu kamu buka mulut, dia nggak akan narik begitu kuat. Gimana nih Bun? Tapi sepertinya kamu nggak mau kan? 50-50. Tapi ada nggak cowok yang naksir kamu? Begitu kamu kayak gitu, punya dia kabur langsung aja. Enggak. Nggak ada. Atau ada yang di sebelah kamu kayak gitu punya, dia duduk sambil makan bakso gitu. Begitu kamu makan langsung pindah, dia mau baksonya pindah. Aku milih soalnya kalau makan. Milih sama orangnya siapa. Oh milih ya. Ya milih. Kayak aku harus supaya dia nggak pindah ya. Enggak supaya dia nggak pindah lagi. Kalau dokter misalkan ada temen kayak aku gimana reaksinya? Aku suka sih. Bakal ngetawain. Aku kayaknya sebenarnya suka ketawain sih. Tapi aku juga senang diketawain kayak gitu. Iya. Jadi kan ada tipikal orang itu yang suka ngetawain. Suka ngatain orang gitu. Tapi dia dikatain itu ada yang sakit hati, baper ya. Aku tuh suka bercandain aja kayak gitu. Aku juga kalau dibercandain juga it's okay kayak gitu. Kalau kamu? Aku it's okay. Kamu juga it's okay. Ya, tapi suka ngatain orang juga nggak? Suka. Suka banget ya. Waduh, tos dulu. Kita sama ya. Aku sama kok. Aku 3 bersaudara, semuanya kita ngatain. Jadi di rumah tuh semuanya isinya pembulian. Iya. Tapi itu tuh enak loh. Kamu percaya nggak? Waktu tuh akan lebih cepat berlalu kan? Kita sambil ngatain orang. Bener. Tapi kalau ngomongin orang lain tuh cepat waktu berlalu. Iya sih benar. Kalau gibah kadang suka nggak kerasa udah berapa lama tiba-tiba gitu. Tiba-tiba udah lewat kayak gitu punya kan. Asal jangan sok bener aja kan. Iya. Jangan sok bener ya. Sekarang sudah kelas berapa nih jadi? Kelas 3 SMA. Oh, udah mau kuliah. Orang Jakarta. Orang Bandung. Bandung. Aku dari Bandung. Oh, dari Bandung. Ini datangnya gelis pisang. Sudah punya pacar? Sudah. Wis. Gimana pacar yang menerima keberadaan? Dibully sih. Aku dibully. Apa kata pacar kamu? Enggak, dia suka ngeledekin kalau misalkan aku makan, mata aku kan naik-naik, dia kadang suka kayak gitu-gitu. Suka ngikutin. Ini pacar ke berapa ini? Ke-8. Enggak pacar aku 1. Pacar aku 1, bercanda. Enggak, pacar aku 1. Pacar ke-8. Pacar ke-1. Jadi kalau misalnya apa namanya pacarnya terima apa adanya. Terima apa adanya. Bunda udah terima apa adanya juga Bunda ya. Malah bangga. Bangga sekarang. Dulu enggak. Dulu enggak ya Bunda ya. Ada takut nggak kamu nanti ke depan akan lebih kemana gitu? Takutnya apa? Ya jadi lebih parah atau misalnya kemana-mana. Oh iya, takut makin naik gitu. Kayak misalkan aku sekarang segini, takut kayak makin atas.
Takut gitu sih. Takut juga sempet ya. Tapi nggak dibawa ke dokter, nggak dibawa Enggak. kemana-mana. Belum rencana sih. Oke. Nanti aku pikirin lagi. Oke Kanza, apa sih yang paling nyakitin? Momen kamu paling nyakitin yang sampai, aduh kamu pulang, pernah nggak sih sampai nangis? Tentang mata nih. Aku dikatain cacat sampai didorong dari tangga. Pas kapan? SD. Jadi bibir aku sobek tuh. Kena aspal. Jadi didorong gitu. Karena mata aku cacat. Oh, Oke. Mereka bilang kamu cacat. Soalnya kayaknya di angkatan aku pada sempurna deh kayaknya. Jadi aku dikatain sebegitunya. Yang kayak gini punya kagak sempurna, yang kayak gimana sempurnanya ya. Kamu tuh cantik banget loh sebenarnya. Amin. Cantik, rambut kamu cantik, senyum kamu bagus, ada lesung pipi juga. Itu juga kecacatan loh lesung pipi. Kamu tahu? Iya. Aku kira tuh ini buatan, ternyata dari lahir. Jadi emang pas aku lahir cacat semua kayaknya. Cacat semua. Tapi beruntung lah, cacatnya kan cuma seperti itu. Banyak kan orang lain yang, kamu pernah nggak mikir, aduh banyak orang lain yang lebih susah. Iya, aku sempet mikirin gitu. Makanya aku bisa nerimain karena itu banyak yang lebih dari aku. Siapa penguat kamu di saat kamu dikata-katain terus? Keluarga. Karena keluarga aku ngebully semua. Jadi gini, aku anaknya kalau kamu misalkan sudah dari rumah ya. Karena kalau ada orang yang kalau misalkan dibaikin tuh jadi ini kan, jadi pede. Kalau aku harus dibully dulu baru oke, gitu. Berarti kamu orangnya kalau dikatain nggak terima ya? Nggak terima. Tapi aku gimana caranya aku biar aku nggak dikatain. Dibilang nggak bisa, justru malah pengen nunjukin bisa ya? Iya, nah. Aku tuh punya keras kepalanya itu. Iya. Mengatai orang kayak gini punya tuh kayak bola di atas air. Gimana? Bola di atas air tuh kan kalau makin ditekan, begitu dilepas tuh melambung tinggi. Aku juga kayak gitu orangnya. Kalau pengen nyaingin Dr. Richard, nggak usah digubris. Gimana dong? Iya, nggak usah ditanggepin. Kalau nggak ditanggepin aku adem ayem. Tapi kalau kamu malah pengen jatuhin aku pasti pengen ini. Contohnya kayak ini, waktu SMA itu aku tuh pengen jadi dokter. Ya kan, tapi kan ada ujian tes bakat tuh keluar tuh. Tulis keluar, nggak cocok jadi dokter katanya. Oh iya? Iya, begitu keluar itu aku bilang, kurang ajar, aku akan tunjukkan dengan dunia, aku akan menjadi dokter. Wes. Keluar lagi, tes lagi sekali lagi, nggak cocok lagi jadi dokter. Tetap aku akan kekeh. Tapi kalau misalnya ditulis itu, kamu cocok jadi dokter, mungkin aku pilih yang lain. Iya sih benar. Aku tuh makin diremehkan, makin di underestimate kayak gitu, aku makin doyan, makin semangatku makin. Iya, aku gitu. Ada tipikal orang kayak gitu. Makin dibully makin ini ya. Iya, ada tipikal orang juga yang kayak dia dibully itu dia makin down. Iya. Dia butuh penyemangat. Betul, ya. Beruntung kamu berarti. Gaya kehidupan rumah kamu, pendidikan keluarga kamu yang buat kamu seperti itu. Dari dibully dari lahir ya. Berarti ada positifnya juga ya dari pembulian ya? Ada positif kok. Iya. Pembulian itu bagus loh. Oh iya. Bully itu sebenarnya, kamu ngerasa bully itu jelek kah? Iya. Iya gak sih? Iya dong. Tergantung sisi pandang ya sebenarnya. Bully, kita ngomong bully itu bully komentar ya. Bukan bully pukulan ya. Bukan bully fisik ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong bully itu sebenarnya apa beda dengan kritik dan saran? Iya ya, sama aja kritik sama saran. Cuma mungkin satu terdengar lebih manis. Ya. Satu lagi terdengar merendahkan. Iya. Tapi kan intinya sama kan? Iya, intinya sama. Saya kasih masukan dengan kamu ya. Kalau makan, nanti jangan dibuka gede-gede terus ke depan umum. Soalnya mata kamu gak enak dilihat. Sama kritik aja. dan saran gitu. Tapi tetap sakit juga kan? Ya mendingan sekalian ya. Iya, dibandingkan kayak, apa kamu? Nggak apa lebih agak ini ya. Atau ngomong cacat, iya. Kan sama aja sebenarnya. Cuma yang satu lebih manis, satunya lagi enggak gitu kan. Iya. Ada apa keuntungan coba? Keuntungan buat aku sih ya, aku lebih pengen nunjukin kalau aku nggak gitu. Ya, penyemangat ya. Penyemangat aku. Pengen nunjukin hal lebih. Pengen membuktikan sesuatu. Justru kalian tuh di bawahku semua ya. Iya. Nggak ada apa-apa ya dengan aku. Alah. Satu. Yang kedua, sebenarnya kan kritik dan saran itu kan untuk perbaikan kita. Iya, untuk perbaikan, evaluasi. Jadi kalau misalnya ngomongnya,
ih hidung kamu pesek ya, hidung kamu pesek ya. Berarti kan sudah tahu kalau pengen cantik tinggal mancungin aja. Iya. Iya benar. Benar kan? Kayak gitu kan. Atau Bahan misalnya evaluasi ya. kalau ditanya dengan aku, apa yang bisa bikin aku jelek? Oh aku tahu semua. Karena dari kecil aku sudah dikasih tahu, alisku nggak ada. Jadi sulam. Iya, makanya aku sulam kayak gitu ya kan. Ya kan, kenapa aku sulam? Karena dari bulian-bulian orang juga kayak gitu punya. Artinya kita bisa mengkoreksi kekurangan kita dari bulian mereka juga. Toh sebenarnya sih kalau, tapi kan nggak semua bulian toh harus kita ubah. Kamu setuju nggak? Iya, harus dipilih. Kayak misalnya mata kamu nggak pengen ubah sama sekali kan. Enggak. Apalagi kamu dibully. Sombong, angkuh, cerewet. Apalagi nih kamu? Galak. Oh iya emang Nah, aku kasih kelihatannya gitu ya? pilihan, aku kasih pilihan. Pilihan. Emang kelihatannya gimana? Kelihatan, kamu ceria sih, berani, agak-agak sedikit kayak gimana gitu. Kalau kamu nih berani banget orangnya sebenarnya. Kalau kelihatan sih berani. Aslinya? Berani. Terus selain mata, kamu dibully apa lagi? Alhamdulillah enggak sih. Enggak ada pembulian yang lain. Enggak ada pembulian? Enggak ada ya Bun ya? Caca dibully? Soalnya aku kalau misalkan dibully dibilang apa juga bodo amat sih dong. Kayak ya udah. Aku dulu sekolah waktu zaman lagi bully-bully itu masih tinggi banget. Terus sekarang masih nggak sih bully nama bapak mama bu? Kalau itu mah masih. Masih sampai sekarang ya. Gila sekolah nggak maju-maju ya sekarang. Itu kayaknya ini deh. Sejarah. Itu kenapa sih mereka suka bully bapak emak kita ya? Enggak tahu. Emang kenapa sih nama bapak emak sedeso itu ya memang ya? Nggak tahu, tapi aku sampai sekarang aku sih yang suka ledekin. aku bingung karena aku yang ledekin. Apa Kenapa ya? coba aku pengen tanya dengan itu tukang bully ya. Kenapa ya? Misalnya kamu sebut nama siapa nih, teman kamu nama orang tuanya siapa nih? Kamu pengen tanya, coba siapa dulu nama orang tuanya nih? Misalkan aku namanya Fasya temen aku. Misalkan bapaknya Tono nih. Tono gitu. Kenapa coba? What's wrong with Tono? Kenapa ya? Biar fun aja gitu. Karena aku kayak semua temen aku yang di kelas, aku tuh lebih hafal nama bapaknya dibanding nama dianya. Lebih simpel. Karena nama-nama orang tuh kan simpel kayak Tono, Denny. Ternyata belum ada perubahan yang signifikan ya sejak 20 tahun yang lalu. SMA loh aku. Iya, tidak ada perubahan yang signifikan ya ternyata ya. Kenapa ya? Kenapa aku ya? juga heran. Dokter pernah digituin? Oh bukan itu, waktu zamanku itu pertama kali fase di mana nama orang tua itu dipermainkan. Pernah ngeledekin? Oh sudah pastilah satu sama lain. Kenapa tuh alasannya? Satu sama lain kan, kan sama teman kan, balas-balasan. Justru terkenal anak si ini nih kayak gitu. Terus kalau aku pikir-pikir emang kenapa ya kalau misalnya nama bapaknya itu iya bukan. Kamu tau nggak kalau jadi dokter perusahaan ya, aku pernah terima tuh 5.000 karyawan ya. Itu tuh lebih lucu-lucu nama karyawan, sumpah. Oh iya. Benar. Contohnya? Aku pernah dapat saat TP nama karyawan tuh 17 Desember. Namanya tanggal lahir? Iya. 17 Desember itu namanya. Kalau absen gimana? Ada lagi satu lagi, 7. aku pernah masih ingat gue, namanya tuh number 1. Kamu pikir number 1 itu nomor 01 bukan. NAMBER WAN. WAN number 1. Number 1 versi Indonesia. Kok bisa gitu ya? Number 1 coba bayangin. Ini ada berubah pikiran pengen ganti nama gitu? Iya, aku kebayang deh dibulinya kayak gimana di sekolah coba. Number 1. Kalau di absen ya, number 1. 17. Bayangin ya. Ya, ranking 1 di sekolah kita. Bukan number 1. Tapi 17. Iya. Nyesek kayak gitu punya ya. Heran aku ya. Nama orang tua dimain-mainin sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang. Masih. Padahal bapaknya nggak ada salah dengan kamu. Nggak ada. Atau ada hubungan gitu. Ada sama sekali. Iya. Oh iya. Pas ngetok pintu. Ada si Tono. Iya benar. Nggak berubah ya. Aku dulu waktu masih kecil SMP aku dikatain cerewet. Cerewet, perfeksionis. Cerewet banget. Aku memang kan dari kecil kan cerewet banget. Terus orangnya juga nggak bisa, kalau ngelihat ada sesuatu yang salah tuh aku nggak bisa diem.
Oh, maksudnya Jadi harus pasti dibenerin gitu? aku tuh pasti kayak ada sesuatu tuh aku pasti angkat tangan kayak gitu, punya kayak pengen selalu ngasih tahu bahwa itu sesuatu hal yang salah. Persis kayak sifatku yang sekarang lah, ngelihat ada yang abal-abal pasti bersuara kayak gitu. Lihat yang abal-abal. Nggak bisa diem kenapa sih kayak gitu ya kan? Ya udah ini kan punya orang lain pakai, ya udah biarin aja muka orang rusak ya. Nggak bisa. Memang kayaknya dari dulu DNA-nya kayak gitu. Kalau aku cuek, aku bener-bener urusan orang aku nggak peduli. Terus di sekolah juga aku agak-agak diem. Skeptis ya agak ya. Jadi aku ngobrolnya agak milih. Karena aku ngelindungin aku. Jadi aku nggak mau. Disukain orang kamu, dicintain orang. Kalau aku dibenci orang. Enggak, karena aku tuh karena sering dibully nih dari SD, SMP. Akhirnya si SMA ini aku ngerasa aku tuh harus milih sama orang karena aku nggak suka kalau orang ngeritik aku dengan cara yang aku nggak mau. Akhirnya aku ngobrol tuh sedikit aja. Bahkan ada. Tapi teman kamu banyak nggak? Banyak, enggak. Enggak juga. Jadi cuman teman kelas paling aku ngobrol cuman 2-3 orang. Sekarang agak pilih-pilih ya sekarang ya. Iya agak ngeri sih. Ngeri. Sekarang malah anak-anak SMA tuh lebih nekat gitu. Aku dulu sekolah salah satu orang yang nggak suka, banyak orang nggak suka dengan aku. Oh iya. Soalnya kan kalau presentasi kan yang paling sering nanya Dr. Richard. Oh iya. Kayak selalu ngelihat ada sesuatu yang salah kan sebenarnya. Aku enggak, aku benar-benar kayak bodo amat gitu. Bahkan di temen aku nih ada yang pacaran kan, cinlok gitu. Ada beberapa pasangan. Aku aja nggak tahu. Karena bener-bener sekolah pulang. Sebelum bel aja aku bisa udah pulang. Kenapa kan zaman sekolah kamu kan di masa SMA ini kan masa-masa paling indah. Betul sekali. Semua orang kayak masih SMA tuh zamannya main, zamannya nongkrong, zamannya kerkom tuh ini itu. Aku enggak. Aku kerkomnya nggak pernah datang. Kenapa? Karena malu atau kamu bisa naik gitu? Enggak tahu kenapa ya. Kayak aku bener-bener nongkrong aku nggak pernah. Kayak masuk sekolah tuh jam 6.45 kan. Aku datang jam 6.30, duduk belajar, pulang jam 15.45, jam 15.30 aku udah di gerbang nunggu bel. Ih gak asik banget. Pas gerbang buka aku pulang. Emang gak asik banget, tapi gak tahu aku kayak gini. Gak asik loh. Aku kasih kamu ini ya. Dulu tuh aku kayak gitu tuh. Kalau bisa masa SMA bisa aku putar lagi, aku gak mau belajar loh sumpah. Kenapa? Kayak itu tuh masa-masa yang gak bisa diulang, masa-masa yang dimana tuh kita punya temen usia-usia remaja yang saatnya memang kayak aduh pokoknya gak bisa diulang deh. Gak nyambung akunya. Kayak orang tuh ngobrol ngegibahin si kelas ini, ngegibahin kelas itu, akunya apa sih gitu. Jadi masih better aku tidur di kelas. Serius aku mending tidur di kelas. Jadi hobinya apa hobi? Aku sekarang lagi karate. Kamu jago karate? Aku sampai sekarang? Atlet. Ya. Atlet. Tuh. Iya. Tapi udah lumayan rada berhenti tanding. Terakhir tuh kapan sih? Kemarin di Batam. Iya. Terakhir di Batam. Tanding juga sampai ke Batam. Ya, kamu nggak takut kayak itu cowok-cowok takut dengan kamu gitu? Aku enggak. Aku berani sama cowok. Berani apa nih? Oh ya, maksudnya ya aku berani nggak takut. Berani apa nih? Berani berantem ya? Berani berantemnya. Oke. Soalnya aku aku suka sih yang serem-serem. Berantem aku suka. Kadang kalau misalkan lagi di kelas sih, aduh pengen berantem gitu loh. Kayak aduh. Orang seusia kamu tuh pengen makan cilok gitu. Tapi, waduh pengen berantem. Di rumah aku aja, aku berantem sama adik aku pukul-pukulan. Itu di mana-mana tuh, waduh pengen pacaran kayak gitu. Pengen berantem. Aku pengen berantem. Aku suka berantem. Aku suka berdebat sama orang. Aku suka nggak musuhan ya. Aku lebih suka sama orang tuh saingan. Jadi aku nggak terlalu suka perdamaian. Bercanda. Enggak, maksudnya aku suka bersaing sama orang gitu. Karena menurut aku caranya bersaing tuh cara aku buat aku lebih maju lagi. Kayak sekarang aku bersaing sama bunda aku. Aku pengen nyaingin bunda aku pengen punya kerjaan yang ini tuh. Jadi saingan aku tuh bunda aku. Seberapa ambisius Kanza? Sangat. Aku kayak ngelihat diriku dalam versi cewek yang masih muda ya kayaknya. Ambisi aku mulai umur aku dari 16 tahun. Aku buka angkringan. Aku buka di umur segitu. Gak ada yang ngizinin aku, keluarga aku semua gak ada yang ngizinin. Tapi aku berani buka. Aku nyuruh orang ini tuh.
aku buka angkringan, aku nyari karyawan. Tapi di saat aku udah buka angkringan, kayak keluarga aku paling 3 bulan tutup. Paling 2 bulan juga udah gak akan jualan. Kayak gitu-gitu. Nah itu tuh yang bikin aku makin-makin. Aku buktikan. Lebih dikit dari itu. Enggak lah, lebih gede. Gimana sih? Tapi tetap tutup. Kayak gitu. Seambisi itu. Terus kayak sebenarnya ambisi aku bener-bener gede banget. Bahkan di umur sebelum umur 19 aku ini aku pengen punya rumah sendiri. Aku pengen punya karyawan sejumlah yang aku mau. 20 kayak. Oke, nah ya ini menarik nih. Ambisi kamu segede itu. Kamu kuliah mau apa nih? Manajemen bisnis. Oke, apa yang kamu takutkan dari ambisi kamu? Yang aku takutin gak sesuai sama ekspektasi aku. Karena ekspektasi aku tinggi banget. Tinggi banget. Aku yakin sama diri aku kayak aku bisa ini itu tanpa support dari orang. Dan kamu gak suka juga dibantuin? Kamu sendirian aja? Karena kalau dibantuin, aku takutnya balas budi gitu loh. Kayak gue gak mau balas budi. Terus emang ngerepotin gue deh. Gitu. Kalian tuh bukan ngebantuin gue, kalian tuh ngerepotin gue sebenarnya. Ngerepotin gue bisa sendiri. Karena kalau sendiri, pas sukses sendiri enak. Oke, I feel you. Bener kan? Iya. Tapi sebenarnya ada yang paling ditakutin sih. Apa? Banyak hal lah. Sebenarnya orang yang ambisius, orang-orang seperti kamu ya, itu tuh orang-orang yang monster yang mengerikan. Aku tuh nganggap, aku dari dulu ya, ini bukan aku yang sekarang ya, aku tuh dari dulu nganggap Dr. Richard itu, aku tuh adalah monster yang sangat mengerikan. Dalam hidup ini tuh menurut aku tuh ya cukup ada satu aja orang kayak aku sih. Kalau ada 2 gak? Kalau ada 2 gimana? Ngeri kayak gitu. Makanya kadang-kadang orang yang seperti kita ini kalau misalnya salah, akan salah jalan. Ya, aku gak bisa salah. Karena kita itu, karena sangat ambisius, jadi kita tuh kayak menghalalkan segala cara. Segala cara. Hal tersebut. Apapun itu. Kalau misalnya memang nyontek bisa buat kayak gitu, iya gue jalanin deh kayak gitu. Kalau tapi kan itu kan salah kan, sesuatu hal yang salah kan. Dan kalau misalnya kamu terperosok ke jalur yang jatuh salah, kamu tuh akan tersesat. Iya sih. Paham gak kamu? Iya, aku ngerti. Kamu naik, tapi kalau fondasi kamu tidak baik, malah kamu tersesat. Wow, banyak loh yang kayak seperti ini punya, ujung-ujungnya malah jualan narkoba. Iya. Gak sedikit loh. Karena kan sedikit-sedikit mau ngakalin, sedikit-sedikit mau ngakalin. Dari sedikit jadinya banyak, jadi lebih banyak lagi. Akhirnya jadi salah hidup kamu. Jadi ambisi yang besar itu bagus untuk kita, tapi juga sekaligus bumerang juga untuk diri kita. Iya. Kamu harus jaga di sana. Masih muda kan soalnya kan. Masih muda. Dijaga. Tapi bagus gak ambisi setinggi langit? Itu tuh buat benchmark kita tuh ada beda dengan orang lain. Kalau orang lain tuh ada di sini, kamu tuh ada di sini. Beda. Sama ada satu lagi ya. Kamu konsep menyerah versinya Kansa apa? Enggak ada. Kalau aku capek aku istirahat. Habis istirahat aku lanjut. Kenapa aku tanya kayak gitu punya? Karena kamu tuh mirip dengan aku. Aku tahu cara berpikirnya kamu. Percis. Oh iya. Aku dari dulu tuh selalu berpikirnya aku mungkin bukan yang paling ganteng. Dan aku jauh dari kata-kata ganteng. Kalau ngomong pintar, selalu ada yang lebih pintar dari aku. Tapi aku ada satu yang aku lebih daripada orang lain. Aku adalah orang yang terakhir yang menyerah. Ketika semua sudah nyerah. Ya. Aku akan ada di sana. Terakhir. Iya. Itu aku. Seambisius itu aku. Seperti itu. Tapi pernah ini kan, maksudnya kita kan hidup pasti ada di titik capek banget. Itu cara dokter kayak gitu gimana? Maksudnya kayak banyak. Capek banget. Banyak. Istirahat kayak kata kamu, istirahat sebentar. Istirahatnya dengan cara? Self healing, istirahat. Aku di rumah aja bisa nggak ngapa-ngapain, istirahat butuh waktu aja sejenak. Habis itu aktivitas seperti biasa kayak gitu. Aku akan kejar impianku lagi. Iya benar. Jatuh itu kamu nanti kalau kamu konsisten seperti ini, kamu akan banyak ketemu jatuh bangun nanti. Aku sudah banyak ketemu jatuh bangun, jatuh, direndahkan. Ya. Tapi kalau kamu bisa pertahankan ritme kamu dan kamu berada di posisi yang benar, track yang benar, kamu akan jago. Orang seperti kamu membutuhkan seorang pasangan yang tepat. Iya. Memerlukan pasangan yang tepat. Karena pasangan itu sangat menentukan value hidup kita.
Oh iya. Di tombol kamu kan cuma ada satu tombol kan, cuma ada tombol gas kan, nggak ada tombol rem kan. Nggak ada. Berarti kamu cari tinggal satu rem kan untuk kamu kan. Tapi remnya nggak boleh hentiin kamu. Tapi remnya itu untuk mengendalikan hidup kamu. Untuk ngarahin kamu kalau kamu tersesat. Setir kalau kamu aku. salah jalan. Yes. Dan yang kasih arah kamu, oke, bisa ngasih kayak, iya kan Sah, sudah benar ini posisinya. Gas! Iya. Gas! Kayak gitu. Ya, ada juga harus ngingetin kamu, istirahat sebentar deh. Iya. Yang ini jangan deh. Agak terlalu beresiko ya. Gitu. Kamu memerlukan orang seperti itu di samping kamu. Baru kamu akan bekerja dengan maksimal. Oke Kansa, thank you so much sudah datang ke tempat saya. Kita minum lagi untuk menunjukkan dengan teman-teman itu minuman kolagen saya. Kolagennya paling tinggi guys ya. Dan ini minuman Gatot Kaca. Ini minuman stamina laki-laki. Atau kamu mau yang laki-laki punya? Mau. Mau lagi. Ini minuman penambah stamina laki-laki. Biar? Kuat. Apa sih? Mamanya tak. Belum cukup umur, tapi tantenya ngerti. Ini minuman penambah stamina laki-laki bagi kalian semua. Tapi ini anti deg-degan. Jadi biasanya kalau yang lain kan pakai deg-degan. Kalau ini nggak pakai deg-degan. Terus enaknya ini bisa 2 kali guys. Ini bisa 2 kali. Apanya 2 kali? Minumnya? Oh ya. Dosa ngomong atau apa ya. Ini bisa 2 kali. Dan juga bagi kalian semua, kalian bisa jadi mitranya Dr. Hen. Gatot Kaca ini. Dan kalian bisa dapat 20-50 juta dari rumah aja loh jualan ini. Karena ini laris manis banget ya. Dan ini dipromosikan oleh saya juga oleh Hotman Paris. Oke, kita tos dulu. Gelasnya jelek, kitanya nggak boleh jelek. Gelasnya jelek. Cukup dengan tanya Dr. Richard.